Good morning, everyone. I'm Alexandra, and I'm going to be your moderator for today. I would like to first begin by introducing you to our first opening speaker from Ikatan Mahasiswa Elektro Universitas Indonesia, Fahim, who is currently an electrical engineering major. So, Fahim, the stage is yours. Okay, thank you, Miss Alexandra. Uh, Breakmates, often shown by other breakmates. Thank you for our amazing speakers, Permis Nasional, IMFTW, and our respected attendees. I wish you a good morning and good evening, and welcome you to the 9th edition of Warekada, Electrical and Component Engineering in the United States. I would like to reintroduce myself. My name is Rafi Fahim, majoring in the electrical engineering and also as the representative of IMFTW. I would like to thank you to all parties involved in making this webinar come true despite the time and space gap between us. Especially to Ms. Alexandra, who has been optimistic, very enthusiastic about making this happen, and also to our speakers who generously eager to share their knowledge. In this edition, you'll be hearing interesting topics as studying in the US, discovering to the secret as to a successful Fulbright scholarship application, and gaining insight to day-to-day life as an electrical engineering or component engineering in the US and other related topics that we hope will satisfy the attendees' curiosity and open up possibilities for all attendees. Thank you for your enthusiasm, and please do enjoy the webinar. Back to you, Ms. Alexandra. Thank you. Thank you so much, Fahim. And I would like to introduce our alumni speaker, Pak Evan Pati Serlihun. So he went to Universitas Indonesia in 1987, was it? Yes, that's right. Yeah, so he has lots of experience in network and telecommunications. Correct me if I'm wrong. So I'll pass the stage to him. Okay. Thank you first for the invitation. I would like to thank Alexander Sipahuta for me to for allowing me to give the opening speech on this webinar, Warekada, representing the alumni of Ikatan Mahasiswa Elektro, University of Indonesia, and also as the practitioner in the internet and telecommunication businesses. I will continue in bahasa ya teman-teman. Sedikit terkait dari hari kemerdekaan kita yang baru berlangsung di minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya sangat senang dengan objektif dari webinar Warekada ini untuk semakin memperkaya siswa-siswa yang sedang berstudi di Amerika ini dengan referensi place of studying and juga place of working yang lebih tepat dan lebih baik, sehingga semakin memiliki semangat dan wisdom untuk menempuhnya. Hal ini in the long run akan menjadi semakin membebaskan bangsa kita Indonesia dari ketertinggalan dalam pendidikan dan juga khususnya industri untuk kita menjadi posisi di tengah, bahkan kita percaya kita akan menjadi yang di depan dalam pendidikan dan industri sesuai dengan visi Indonesia Maju. Nah, industri ini khususnya di bidang electrical dan computer engineering memang dalam kesimpulan saya first semakin intelligence, AI based in everything dan less human dependence. Dan yang kedua adalah juga semakin cepat. Kalau kami yang ada di internet networking business adalah semakin cepat misalnya dalam speed dan latency. Contohnya dalam optical multiplexing technology, dalam fiber technology itu semakin cepat dan semakin murah. Yang kedua dengan GEO versus LEO satellite communication dengan latency yang semakin kecil yang diwakili oleh teman-teman dari OneWeb dan Starlink misalnya. Sehingga in summary, cost performance ratio itu semakin kecil atau performance to cost ratio yang semakin besar itu yang akan menguasai industri atau yang akan mendisrupsi industri itu sendiri. Nah, hal ini akan menjadi sebuah perlombaan atau race dalam khususnya dunia electrical dan computer engineering.
sehingga akan menjadi tantangan bagi setiap individu, kita semua, kalian semua untuk terus berkembang dan berimprove dalam hal ini. Tapi yang juga penting adalah seiring dengan race of this knowledge and technology, juga penting meningkatkan belief dan kebenaran sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kita tetap dapat memanage dan in control terhadap teknologi ini, khususnya di electrical computer engineering, misalnya dalam perkembangan dari AI dan cyber security. Karena dengan perkembangan dan kemajuan teknologi almost unlimited, bisa berbuat apapun, bisa menerobos apapun. Sehingga kita tetap dapat mendeliver dan menguasai teknologi untuk kebaikan dan keberkahan bagi humanity. So, again, thank you for this opportunity. Congratulations for the speakers that will deliver the presentations. And also, congratulations to all folks, all of us, that I can benefit in maximum of this presentation. Again, thank you very much. Good morning and good night. So, thank you everyone for attending, especially for waking up jam 9 pagi-pagi in Indonesia, and all the speakers too for staying up late for sharing all your knowledge. We are truly, truly grateful for it. And thank you so much, Efan, and also Fahim for the opening speech. I feel like at least in this past year, the growth of AI has been crazy. It's been everywhere. Even like in my university, we had something called AI Week where we had Jensen Huang come visit because he's building the high performance computing center. So that's one of the big things happening. There's so many, especially with the CHIPS Act happening in the US and everything, the electric vehicle push. There's just so many amazing opportunities coming up for the US and also for electrical engineering, where I believe that Indonesia will be able to benefit down the road. So I'm Alexandra. I'm your moderator for today, and I was a former Tektronix intern where I worked in the with oscilloscopes, particularly inverter motor drive analysis software. And I'm currently in application engineering and rotations at Cadence Design Systems, where I'm currently in the digital design and sign-off group. So I can confirm there's many things going on in the US, and I believe that Indonesia will eventually benefit down the road. And I would like to now introduce our speakers for tonight, which is our first speaker would be Zudika Siahaan, who is a control and power systems PhD student at Johns Hopkins University, where he will be covering a lot of the topics of PhD and the 101s of it. So it's going to be really exciting because he's going to be myth busting it. And then after that, we have Nicolas Susilo, who's a microarchitecture and logic design engineer at Rivos Inc. And he will also cover pretty much his journey as a hardware engineer and his journey in the US and how he adapted throughout his time in the US. And last but not least, our speaker would be Oktariko Susilatama Putra Pradana, or we can call him Rico. Oktariko is a Fulbright scholar who is currently pursuing an electrical engineering master's at UT Austin. And he also recently wrapped up his project design engineer intern at Tesla. So we've got so many amazing things that we're going to see in upcoming presentations. And I would begin by passing it on to Zudika for our first presentation. Cool. Thank you for the kind introduction. Thanks also for the invitation. I think, okay, first let me share my screen. And is it visible to everyone now? Yes. Okay, thank you. Mungkin aku akan coba ngobrol di bahasa supaya lebih beberapa keyword yang penting mungkin lebih nyaman untuk didengar untuk kita yang bahasa utamanya bahasa Indonesia kali ya. Tapi slide-nya masih di bahasa Inggris, jadi
maklum. Nanti mungkin kalau ada beberapa keyword yang perlu di-clarify, feel free. Thank you for the invitation. Jadi topik talk yang akan aku share hari ini judulnya EE PhD, Electrical Engineering PhD in the US, Myth versus Facts. Jadi kita bakal deep dive beberapa hal yang sebenarnya dianggap mitos untuk PhD di US dan sebenarnya faktanya bagaimana sih. So to begin, this is a brief background. Jadi aku S1 di Indonesia sebenarnya dari ITB, teknik elektroteknik. Sebenarnya teknik tenaga listrik, jadi elektro arus kuat. Research dulu di bidang short circuit untuk large scale machine based power systems. Kemudian sempat kerja setahun di Jakarta untuk BCG, Management Consulting Company. Kemudian lanjut PhD tahun lalu 2023. Expected graduation year-nya 2028 di program ECE, Electrical Computer Engineering. Untuk research sendiri sekarang di bidang control and network theory dengan aplikasi ke large scale inverter dominated power systems. Jadi singkatnya ada 5 hal at least yang mungkin banyak orang atau banyak kita pelajar Indonesia yang anggap hal ini sebagai mitos dan ternyata faktanya berbeda di lapangan. Secara singkat, yang pertama, banyak kita yang menganggap kalau PhD di US itu butuh pertama untuk menyelesaikan master's degree terlebih dahulu. Terus yang kedua, untuk PhD, prospective student harus punya GPA yang tinggi, serta extensive competition dan internship experience. Yang ketiga, dalam menilai kampus, school prestige itulah yang menjadi kriteria paling penting. Yang mitos keempat, sangat sulit untuk mencari scholarship atau financial support. Dan yang kelima, PhD itu hanya menawarkan career path di bidang akademik. So, let's start with the first myth, harus punya master's degree terlebih dahulu. Dan ternyata faktanya adalah banyak sebenarnya PhD student di US yang directly datang dari undergrad, termasuk saya sendiri. Bahkan undergrad dari Indonesia, ternyata bisa punya portofolio yang cukup kompetitif untuk bisa land di PhD di US. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih tepat ditanyakan adalah, apakah kita butuh master's degree atau enggak? Kalau dilihat dari perbedaannya, berbicara mengenai US, PhD lebih kepada degree yang research intensive. Dan sebenarnya nggak semua doctoral degree di US itu necessarily PhD. Karena ada beberapa doctoral degree juga yang coursework intensif, jadi not necessarily doing research. Sementara PhD, kepanjangannya Doctor of Philosophy, adalah degree yang diberikan kepada student yang research intensif. Sementara master's degree umumnya itu coursework intensif. Walaupun ada beberapa master's juga yang salah satu requirement untuk lulusan adalah do research. Pertanyaan berikutnya, kapan seseorang nggak butuh master degree dan kapan seseorang itu perlu master's degree? Untuk yang pertama sebenarnya kita bisa mengkategorikan nggak perlu master's degree ketika career path yang kita tuju sebenarnya nggak perlu master's degree. Ini mungkin kenyataan yang klise ya. Kalau nggak butuh master's degree ya kenapa harus capek-capek master's degree? Terus juga mungkin kalau kita mau PhD di US, yang mana master's degree itu sebenarnya experience-nya bakal di cover ketika first 1 to 2 years kita di PhD. Terus yang ketiga sebenarnya sangat sulit ya untuk dapat financial support atau beasiswa untuk master's degree itu sendiri. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Jadi, apa sih alasan yang lebih valid untuk master's degree? Mungkin yang pertama, ketika career path yang kita tuju butuh master's degree tentunya. Atau kita butuh PhD, mau melakukan PhD luar US, seperti mungkin beberapa negara di Eropa atau Australia. Sebagian besar yang saya tahu masih require master's degree terlebih dahulu. Terus yang ketiga mungkin ingin PhD di US tapi belum punya research experience. Terus yang keempat juga mungkin ingin shift ke area studi yang baru, yang mana mungkin courses background-nya nggak begitu di cover ketika undergrad. Dan yang kelima mungkin ingin improve portofolio. Mungkin ingin daftar ke sekolah yang lebih ternama dan portofolionya ketika lulus undergrad mungkin belum begitu mendukung.
Ada beberapa pro tips juga yang ingin aku share. Yang pertama, jangan pernah pursue PhD kalau nggak suka research. Jadi, first thing first, harus pernah research dulu. Dan yang kedua, coba assess ke diri kita sendiri, apakah kita enjoy research atau enggak. Terus yang kedua, kalaupun kita mau pursue PhD, dan kita merasa kita perlu masters, coba sebisa mungkin pilih masters yang research based. Yang mana salah satu requirement untuk lulusan itu harus biasanya research thesis. Terus yang ketiga, jangan pernah undertake graduate studies hanya untuk menunda kita terjun ke job market. Ini mungkin ada juga beberapa teman yang decide untuk masters, even PhD untuk menunda kerja, tapi down the road mereka nggak enjoy experience graduate studies itu sendiri. Next ke myth kedua, mungkin banyak juga dari beberapa kita yang menganggap untuk PhD itu sendiri, salah satu kriteria yang paling penting itu adalah pengalaman kompetisi atau internship, atau bahkan organisasi. Yang mana secara faktanya, sebenarnya kriteria yang paling penting untuk PhD adalah punya pengalaman research yang ekstensif, terus letter of recommendation yang kuat, atau meyakinkan, dan juga GPA yang tinggi. Jadi sebenarnya general kriteria sebagai prospektif PhD student yang potensial itu apa aja? Mungkin kalau bisa dikerucutkan ada dua. Yang pertama, menunjukkan tanda-tanda strong researcher dan juga strong learner. Sebagai strong researcher, itu kita harus hardworking dan perseverant, terus juga punya fundamental knowledge yang cukup untuk kita cover di area research kita yang bikin tuju, terus juga mampu untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang great questions, dan juga produktif. Ini productivity bisa ditunjukkan dari jumlah paper atau jumlah poster yang kita berhasil publish sewaktu kita research. Ada dua pro tip yang terkait dengan research. Yang pertama, kalau kita interested dengan PhD di US, kalau bisa selama undergrad harus punya research experience at least 1 tahun. Kalau bisa setahun lebih tuh bakal lebih bagus. Terus juga mungkin untuk mencari experience itu sendiri bisa reach out ke profesor atau senior PhD student. Gak harus di institusi mana kita undergrad, tapi bisa juga di kampus-kampus lain yang kita punya koneksi dengan mereka. Terus kriteria kedua itu strong learner. Basically, do excellently in classes. Semua classes yang kita ambil, usahakan excellent, dapat grade yang bagus, kalau bisa A atau A plus semuanya. Pro tipnya untuk PhD, kalau bisa selagi S1 ambil courses S2 atau bahkan S3 sebanyak mungkin dan excel in them. Jadi kebanyakan profesor bakal lebih senang dengan mahasiswa yang suka challenge, karena salah satu kriteria suka challenge itu mengambil graduate courses, dan ketika kita bisa excel di dalamnya, itu tanda-tanda yang sangat bagus kalau kita itu strong learner. Dan juga attend office hours sebanyak mungkin. Jadi ini juga penting untuk kita membangun familiarity dengan profesor atau dosen-dosen yang kita hadiri kelasnya. Nah, apa aja sebenarnya tanda-tanda dari strong researcher dan strong learner pada sebuah murid? Itu ada 4 at least. Yang pertama, dari surat rekomendasi yang didapat itu ada tanda-tanda yang menunjukkan 2 kriteria itu. Terus yang kedua, dari statement of purpose atau esai yang kita tulis itu kita bisa articulate dalam menjelaskan bahwa kenapa universitas harus menerima kita sebagai PhD student. Terus yang ketiga, sebagai tadi sign of productivity itu dari jumlah publikasi dan poster yang kita punya. Dan yang keempat, dari transkrip itu basically dapat grade yang tinggi untuk relevant courses dan juga dapat GPA yang tinggi in general. Next, untuk mitos ketiga, itu mungkin teman-teman banyak yang masih punya mindset kalau ranking sekolah itulah yang paling penting. Semakin tinggi ranking sekolah yang kita tuju itu semakin bagus. Tapi faktanya nggak begitu, at least untuk di US ya, PhD. Yang paling penting adalah research fit dan research advisor kita itu sendiri. Jadi kalau bisa direpresentasikan dalam fungsi, dalam mathematical function, mungkin
tujuan akhir kita itu mendapatkan kerja ya. Kita mau sekolah karena ingin kerja juga kan, in the end. Mungkin kalau bisa dinyatakan dalam function, probability kita dapat job itu sebagai fungsi dari school prestige, PhD productivity, dan beberapa X factor lain. Tapi kalau kita bandingkan antara semua faktor-faktor atau variabel ini, yang paling dominan sebenarnya adalah PhD productivity. Jadi pertanyaannya sebenarnya variabel apa aja yang menentukan PhD productivity? Ada dua at least. Yang pertama, research interest kita itu di mana, dan research advisor kita itu bagaimana dinamika relationship-nya dengan kita. Atau di US sering disebut juga principal investigator, basically advisor kita sendiri. Jadi untuk research interest sendiri, ada beberapa cara sebenarnya untuk kita bisa assess atau gauge research interest kita itu di daerah mana. Terutama untuk teman-teman yang masih S1 mungkin masih bingung ya, even spesialisasi di PCI-nya pingin ke arah mana atau research di daerah mana sih sebenarnya. Even ini juga berkaca dari pengalamanku dulu waktu S1 dan mau daftar ke S3. What I did was baca paper-paper terutama yang namanya survey to review paper. Jadi in general, survey to review paper ini menulis atau merangkum research area secara umum dan advancement yang lagi dilakukan. Jadi bukan satu spesifik, tapi juga dia membahas historically motivasinya bagaimana sehingga research interest, sehingga research area yang dikerjakan, dan juga researcher di seluruh dunia itu advancement-nya udah ke arah mana sih untuk field ini. Selain baca survei paper, bisa juga nonton seminar yang ada di YouTube. Banyak banget sekarang, terutama post-COVID, seminar-seminar akademik itu dipublish, di-post di YouTube. Jadi, feel free teman-teman untuk explore lebih lanjut. Ini salah satu review paper yang terutama di bidangku sendiri, ada judulnya Control of Low Inertia Power Systems, yang diterbitkan oleh organisasinya Annual Reviews. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk baca review paper, bisa explore organisasi di Annual Reviews. Mereka menerbitkan banyak banget review paper, nggak hanya di ECE, even misal di neuroscience, atau di superconductor, atau di AI, atau di control, machine learning, mereka banyak banget. Dan salah satunya di power system ada paper ini, feel free to explore. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa spesifik sebenarnya kita perlu tahu research interest kita. Ini salah satu case example yang aku tampilkan di sini. Mungkin dari sampel ini, generally speaking, seberapa spesifik itu 4 level. Jadi yang pertama kalau ditanya bidangku sebenarnya power system. Tapi power system ada banyak spesialisasi. Contohnya ada electricity market, ada operation, even ada economics and policy, terus ada juga control optimization. Nah, untuk control and optimization itu sendiri ada juga banyak banget yang perlu dibahas. Salah satunya analysis and synthesis of distributed energy resources. Dan even di subfield ini sendiri ada banyak banget pertanyaan yang perlu dieksplor untuk di research. Contohnya ada developing stability criteria atau mengoptimize location distributed energy resources itu sendiri. Mungkin itu terkait research interest. Dan untuk PI sendiri atau advisor itu sendiri sangat penting untuk mencari advisor yang tepat. Cara untuk mencari advisor, balik lagi tadi dari baca-baca review paper, mungkin teman-teman bisa lihat co-author-nya siapa atau lihat references-nya paper apa aja dan co-author dari paper references itu siapa aja. Dan juga mungkin worth it untuk ngobrol-ngobrol dengan current and former students-nya mereka untuk bisa tahu experience mereka selama berada di lab mereka. Di lab itu bagaimana sih? And those are the things I actually did when I applied to PhD. Jadi mungkin ini beberapa practical advice yang based on my experience. Untuk mitos keempat itu sendiri, mungkin teman-teman banyak masih berpikir kalau sulit banget untuk dapat scholarship atau financial support. Dan faktanya di US, at least untuk STEM PhD, itu typically kita even nggak membayar, bahkan kita yang dibayar lewat skema-skema. Contohnya ada RA-ship atau Research Assistantship dan juga TA-ship atau Teaching Assistantship.
Mungkin to clarify STEM itu apa? STEM kepanjangannya Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi mungkin pertanyaan yang relevan, bagaimana sebenarnya skema funding di US untuk PhD? Tadi seperti yang aku sudah sempat mention juga, PhD acceptance atau kalau kita diterima sebagai PhD student, itu artinya kita udah dapat funding yang guaranteed untuk 15 years melalui R-A-ship atau T-A-ship. Untuk kasusku sendiri, misal di Johns Hopkins, bahkan dapat sampai 8 tahun. Walaupun rata-rata untuk menyelesaikan PhD butuh 5 tahun doang. Nah, untuk financial package sendiri di Johns Hopkins, itu include banyak banget. Mulai dari visa application fee di cover, relocation fee, tuition fee, terus stipendnya juga generous banget, health insurance, terus ada other health benefits, contohnya untuk kacamata dan juga untuk gigi, terus juga public transportation di kota. Nah, mungkin satu hal juga yang masih banyak kita dari Indonesia yang belum tahu, untuk PhD student itu sebenarnya kalau funding kita sebenarnya dari advisor itu sendiri, bukan dari universitas. Makanya sangat penting juga untuk kita sebelum daftar ke universitas, tahu ke advisor mana kita ingin collaborate atau ingin working under, terus juga untuk tahu apakah profesor-profesor itu bakal accept students atau enggak. Karena basically ya kalau kita admitted, let's say di satu kampus, tapi profesor yang kita ingin kerja dengan mereka lagi nggak admit student, ya basically kita nggak dapat financial support. Karena advisor uh, advisor yang kita tuju nggak bersih untuk funding kita. Nah, satu pro tip untuk cari tahu apakah advisor menerima student atau enggak, basically bisa langsung email mereka nanya lagi admit student atau enggak, dan kapan timing untuk email, mungkin yang terbaik dari beginning of September. Jadi as soon as possible. Dan mungkin teman-teman juga bisa expect kalau respons atau reply dari profesor-profesor itu jarang banget yang on time, atau even mereka suka ghosting karena profesor di US sibuk banget dan dapat banyak banget email. Contohnya sehari bisa dapat seratusan. Tapi ya um, feel free untuk reach out ke mereka. Oh iya, ini ada klarifikasi juga. Advisor itu dosen pembimbing tesis atau disertasi ya. Dosen pembimbing basically kalau di Indonesia. Mitos kelima, PhD banyak banget diberitakan cuman ujung-ujungnya jadi dosen. Tapi faktanya at least di US banyak banget job opportunity yang butuh PhD atau welcome PhD. Tentunya kalau teman-teman pingin ke akademia, pingin jadi profesor atau research scientist di universitas atau jadi postdoc, ya butuh PhD ya. Tapi ada banyak juga job di industri yang require PhD. Require bukan hanya sebagai degree yang diterima, tapi juga membutuhkan PhD. Contohnya dari National Lab, contohnya NREL, National Renewable Energy Laboratory, atau PNNL, Pacific Northwest National Laboratory, atau even job-job scientist di tech, contohnya di Amazon, itu butuh PhD. Tapi kalau teman-teman nggak tertarik ke research job atau juga akademia, ada banyak juga job yang welcome PhD holders, contohnya dari management consulting companies, atau dari World Bank, atau investment banking, atau even kayak ADB, Asian Development Bank, banyak banget yang welcome PhD. Mungkin itu diskusi singkat. Jadi to recap, ini ada 5 myth, 5 fact disandingkan. To recap 5 fact tentang PhD. Jadi yang pertama, teman-teman nggak harus master's degree. Jadi untuk undergrad sangat welcome untuk bisa langsung pursue PhD. Yang kedua, kriteria yang paling penting untuk bisa PhD itu punya letter of recommendation yang bagus, terus research experience yang effective, juga GPA yang tinggi. Terus yang ketiga, yang paling penting untuk mencari PhD schools adalah research fit dan advisor, bukan rankingnya sekolah itu sendiri. Yang keempat, untuk STEM PhD at least US dapat fully funding dari skema R-A-ship atau T-A-ship. Dan yang kelima, banyak banget job opportunities yang
available atau bahkan required PhD di US. Oke, jadi tadi sharing singkat mungkin nggak begitu relate dengan electrical engineering ya. Jadi ini ada diskusi singkat sih, mungkin nggak lebih dari 5 menit. Aku bakal share sedikit research PhD-ku selama setahun belakangan di bidang apa. Feel free juga teman-teman yang curious lebih lanjut gimana, feel free to reach out. Welcome to talk setelah ini juga. Jadi singkatnya title-nya Decentralized Stability Criteria for Grid Forming Control in Inverter-Based Power Systems. Jadi mungkin dibedah dikit dari title-nya ya. Mulai dari paling belakang Power Systems. Power Systems itu apa sih sebenarnya? Sistem ketenaga listrikan. Basically sistem untuk membangun listrik atau membangkitkan tenaga listrik yang kita punya di banyak negara. Inverter base itu maksudnya apa? Sekarang power system kita didominasi oleh mesin-mesin listrik, basically generator, yang mana mengemisikan karbon dioksida atau zat-zat lain yang tidak ramah lingkungan. Dan dengan adanya shift uh, dari concern iklim, banyak banget tenaga terbarukan itu demand-nya sangat tinggi. Contohnya PLTS, tenaga surya, atau PLTB, tenaga angin, yang mana pembangkit-pembangkit ini menggunakan teknologi yang namanya inverter. Jadi basically harapannya di ke depan power system kita akan didominasi oleh inverter. Untuk grid forming control maksudnya apa? Salah satu metode kontrol untuk inverter itu sendiri ada yang namanya grid forming. Jadi untuk teman-teman yang penasaran grid forming itu apa, welcome untuk explore banyak paper yang diskusi tentang ini. Stability criteria, um, jadi basically karena kita shift dari machine based power system ke inverter based power system, fisikanya berganti dan basically stability atau dynamicnya berganti, yang mana kita perlu analyze lagi stability untuk power system modernnya bagaimana sih. Jadi kita perlu develop beberapa kriteria untuk stability yang baru. Dan terakhir decentralized, tadi sudah sempat kita mention juga dari machine base ke inverter base, dan kita tahu untuk mesin-mesin sendiri kapasitasnya gede dan mungkin lebih tersebar di backbone atau transmission system, sementara pembangkit terbarukan lebih ke distribution system dan sifatnya lebih decentralized. Jadi mungkin dari title kita udah bahas sedikit apa yang masuk dari research ini. Ini sebenarnya background singkat aja. Jadi kita shift dari machine based power system ke inverter based, dan tujuan dari paper ini adalah untuk develop kriteria stability yang sifatnya decentralized. Ini ada beberapa modeling dari power system, kita model sebagai feedback system untuk teman-teman mungkin yang udah ngambil course control, udah cukup familiar dengan feedback system itu apa. Tapi singkatnya di feed forward path kita modeling bus dynamics, dan di feedback path-nya kita modelin power flow. Untuk matematikanya mungkin teman-teman bisa capture atau nanti bisa diskusi lebih lanjut. Tapi singkatnya ada salah satu metode untuk assess stability di feedback system, namanya passivity, yang mengatakan sistemnya stabil basically kalau semua subsistem di feedback system ini pasif. Singkatnya kita lakukan beberapa metode yang namanya loop transformation. Teman-teman nanti yang interested sangat welcome untuk diskusi lebih lanjut. Tapi to make it short, ini ada kita hasilkan satu teorem yang mana kita state feed basically inverter based power system yang kita modelin bakal stabil ketika kriteria yang ditunjukkan oleh mathematical statement ini benar. Itu semuanya basically voltage atau tegangan dikali dengan satu constant beta lebih kecil sama dengan dari satu constant 1/2M kali susceptance atau B kapital. Ini ada tes singkat di MATLAB. Ya, jadi begitu mungkin. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang butuh sesuatu untuk di-clarify lebih lanjut atau ada pertanyaan baik itu mengenai myth versus facts tadi atau juga technically tentang research, sangat welcome nanti mungkin di Q&A session. Back to the moderator. Thank you. All right.
Thank you so much, Didika. There's plenty of PhD opportunities here. And I will now introduce you to our next speaker, Nicholas, who's going to show you more about the really cool things happening in computer engineering in the US. Sounds good. Thanks, Alex. So let me share my screen. Hopefully this works. Bisa lihat screen-nya? Bisa. Oke, thank you. Saya akan lanjutin juga dengan bahasa Indonesia. Selamat pagi semua, selamat malam. Nama saya Nicholas. Saya lulus dari University of Wisconsin-Madison tahun 2022 dengan bachelor's degree in computer engineering. Sekarang saya bekerja di Rivos Inc. Sebagai microarchitecture and logic design engineer. I will talk more about that in the upcoming slides. Jadi background saya akan ceritakan dulu kayak mulai dari saya pas di Indonesia, lalu bagaimana saya di Amerika. Uh, saya SMA di Indonesia, dan disitulah saya mulai belajar tentang apa itu coding. Dan mungkin satu hal yang saya pelajari dari waktu saya di SMA adalah saya mempelajari coding itu sebagai bahasa, bukan hanya sebagai komputer seperti yang mungkin beberapa teman-teman saya pahami gitu, tapi sebagai bahasa untuk kita menjelaskan sesuatu secara terstruktur dan sistematis kepada komputer. Uh, saya juga di SMA juga tertarik banget dengan fisika, dan satu hal yang saya rasa setelah saya refleksikan kembali ketika saya di sini atau ketika saya kuliah adalah SMA saya waktu itu mengajarkan banyak banget tentang bagaimana untuk nge-challenge diri sendiri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan itulah yang saya rasa mungkin ada yang menarik dari SMA saya. Lalu tahun 2019 saya lulus dan saya masuk ke University of Wisconsin-Madison. Dan saya keterimanya di engineering degree, tapi masih undecided ketika saya masuk ke university. Menurut saya menarik juga di sini adalah kenapa undecided itu juga juga nggak apa-apa, karena mungkin ketika teman-teman masuk ke kuliah atau mungkin masih di kuliah or sudah beberapa tahun di kuliah, tetap masih nggak tahu sebenarnya mau mau apa sih. Gua kuliah itu mau nyari apa sih, mau belajar apa. Dan sebenarnya itu sangat nggak apa-apa untuk terjadi apalagi di US. Dan seperti kita tahu COVID-19 uh, terkena, dan saya hampir 2 tahun nggak bisa ke kampus tapi tetap aja menjalani kuliah dari online. Dan satu hal yang setelah saya kalau saya diskusi dengan teman-teman saya yang kuliah di Indonesia ataupun di negara lain dan dari saya di Amerika, yang menurut saya perbedaan jauh adalah bagaimana saya mungkin perasaan saya saja bahwa ada beda educational goal. Yang menurut saya paling kerasa adalah dari critical thinking skill yang diberikan kepada yang skill yang sesuatu critical thinking skill yang saya dapatkan ketika saya kuliah. Dan saya mengambil semua pelajaran itu ketika saya masih di semester 1. Jadi kuliah di Amerika itu dimulai dengan pembelajaran tentang uh, tentang critical thinking skill, bukan dari skill utama di electrical and computer engineering. Saya mengambil kelas-kelas yang mungkin tidak konvensional. Uh, kita saya mengambil East Asian Civilization, saya mengambil History of Rock and Roll, saya mengambil English Writing. Well, English Writing mungkin masih oke lah ya. Tapi saya merasa bahwa dari 3 kelas itu ada 3 critical thinking skills yang saya dapatkan, itu dari tentang reading, tentang listening, and obviously writing. Dan sekarang sebagai seorang engineer, saya merasa tiga skill ini sangat penting uh, uh,
yang bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan saya rasa untuk teman-teman di Indonesia ini sangat penting nih skill-skill ini dipelajari, apalagi kalau mau masuk ke industri. Well, ataupun masuk ke academia, I think that will also be useful. Dan saya baru masuk ke computer engineering itu baru di semester 2. Saya mulai dengan intro to computer engineering. Dan ini adalah kelas yang membuat saya mikir, oke, saya akan masuk ke computer engineering. Jadi saya mulai dengan intro to computer engineering, kita dijelaskan tentang apa itu gates, tentang bagaimana sebuah code itu berjalan dan lain-lain. Dan setelah itu saya mengambil kelas-kelas intro to digital design. Intro to digital design ini sangat menarik karena di kelas ini saya mulai dikasih project yang cukup signifikan, cukup menarik juga, yang menggabungkan skill-skill dari kelas intro to CE ataupun dari kelas yang saya ambil juga. Dan saya ada beberapa kelas juga yang saya rasa juga sangat membantu saya dalam pekerjaan. Contohnya intro to operating system, intro to artificial intelligence, dan algorithm. Kenapa? Karena semua kelas-kelas itu akhirnya berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Saya ambil intro to digital design synthesis. Jadi ini seperti lanjutannya dari kelas intro to digital design. Kita kita melihat bagaimana kita bisa nge-synthesize hardware yang kita desain. Saya juga ngambil kelas computer architecture. Di sini belajar tentang bagaimana like modern modern computers itu punya architecture-nya sendiri, dan beberapa architecture yang sedang di-develop. Dan capstone adalah finalnya. Capstone itu kalau teman-teman di Indonesia adalah skripsi. Kita mulai dengan suatu project yang mungkin seperti dikasih project-project kecil, lalu kita harus punya ide sendiri tentang apa yang kita buat, dan kita harus mulai dari like from scratch, jadi dengan tidak ada apa-apa, lalu uh, sampai hasil jadi. Dan setelah itu maybe I should talk about this. Lalu setelah capstone ini di semester terakhir saya, jadi saya juga cari-cari kerja. Lalu saya mendaftar ke 4 companies dan saya keterima 2. Dan dari 4 companies, dari 2 companies ini saya bisa memilih waktu itu tentang apakah saya punya corporate bekerja di corporate atau di startup. And I guess we'll see. Jadi untuk ngomongin computer engineering dan pekerjaan computer engineering kayaknya nggak afdol nih kalau nggak ngomongin tentang Moore's Law. Jadi Moore's Law ini bilang bahwa the number of transistors on chips will double every 2 years. Yang memiliki arti juga bahwa setiap 2 tahun cost untuk membuat chip itu menjadi setengah. Untuk sebagai gambaran, sekarang kereta Wush dari Jakarta Bandung itu 45 menit. Kalau industri kereta api manapun ya, itu bisa mengikuti Moore's Law, artinya dalam 6 tahun kita bisa Jakarta Bandung kurang dari 6 menit. Dan itu sebenarnya ya, it's not possible. Itu hanya bisa terjadi di computer engineering. Di computer engineering. Dan itu membuat kita mempunyai opportunities and challenges. Karena kita harus bisa memanfaatkan bagaimana Moore's Law ini bekerja untuk keuntungan kita. Jadi saya akhirnya memilih untuk bekerja di this is job market. Jadi di job market ini ada beberapa possible roles yang bisa teman-teman pilih.
Satu ada di architecture and microarchitecture atau like RTL. Eh, ini yang pekerjaan saya. Lalu ada juga design verification, DV. Ada juga physical design, PD. Ini banyak mungkin kalau teman-teman tahu di Taiwan, itu banyak orang-orang yang melakukan physical design. Ada juga custom circuit, yang mana artinya membuat uh, chip, like a computer chip from scratch, which is like interesting. Lalu akhirnya saya mulai bekerja di startup. Saya mulai dari orang yang paling tidak ada pengalaman. Orang-orang yang di startup saya itu mungkin punya pengalaman 15-20 tahun. Mungkin di teman-teman tahu Apple atau Meta, Facebook, uh, mereka banyak yang dari situ. Jadi saya harus belajar banyak banget dari my colleagues. Saya mulai dengan RTL, tapi saya juga membantu verification, dan dengan verification itu kita bisa, or saya bisa mendapatkan banyak insight dari bagaimana orang-orang yang sudah veteran di industri membuat desain mereka. Saya juga belajar melalui dokumentasi-dokumentasi yang mungkin ini tidak terlalu banyak di explore ketika saya di uni. Jadi bagaimana cara menulis documentation yang baik, bagaimana cara menyampaikan ide dengan terstruktur. Lalu setelah beberapa tahun, or beberapa bulan mungkin, saya mulai dikasih tugas untuk desain-desain yang lebih kompleks. Saya mulai ke engage dengan dengan lebih banyak diskusi tentang bagaimana kita harus membuat chipnya. Dan setelah 2 tahun bekerja di startup ini, salah satu yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita sebagai engineer, tapi kita juga sebagai manusia yang mungkin harus berkembang juga secara pribadi. Dan salah satu caranya adalah dengan bagaimana kita bisa membantu orang lain, membantu orang-orang yang mungkin masuknya setelah kita, atau mungkin teman-teman orang-orang yang sepantaran, bagaimana membantu orang lain itu memberikan insight yang lebih juga untuk kita. Dan ini ketika saya diminta oleh Alexandra untuk memberikan presentasi ini, Alexandra bilang tentang bagaimana nih peran untuk AI boom, karena ini kan sepertinya lagi marak banget nih. Saya mau melihat AI boom ini dari sudut pandang yang menjadikan hardware itu menarik. Di kiri kita lihat bagaimana ada data yang tersebar. Mungkin teman-teman Indonesia juga tahu tentang mungkin kabar ini. Mungkin kejadian yang serupa terjadi di Indonesia. Dan di tengah ada tentang power consumption, dan di kanan ada tentang bahwa GPU ini ada shortage. Ini adalah masalah-masalah yang mungkin kita sebagai hardware engineer harus tackle. Jadi goal sebagai computer engineer itu kita ada namanya power performance area, jadi PPA. Ini adalah metrik yang kami gunakan untuk melihat bahwa apakah komputer chip yang kami buat ini lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Dan untuk mengetes PPA tersebut, kita tahu bahwa kita nggak bisa nih cuma membuat chip yang untuk general, untuk bisa melakukan apapun. Mungkin teman-teman tahu tentang misalnya CPU, tapi CPU aja ini nggak cukup nih ternyata untuk workload yang beberapa workload. Jadi kita harus buat namanya GPU, tapi ternyata GPU ini ternyata mungkin aja powernya performance-nya tinggi, tapi powernya juga terlalu tinggi. Makanya kita harus membuat chips yang lebih specialized. Dan itu adalah tujuan utama
tujuan utama sebagai computer engineer bagaimana kita bisa membuat yang lebih uh, yang lebih efisien dan having fun, I guess. Itu penting banget. Dan role kita di AI boom ini ada tiga. Satu tentang bagaimana kita memastikan bahwa AI itu nggak hardware bound. Jadi kita nggak mau bahwa uh, development of AI itu dibatasi oleh keterbatasan hardware. Misalnya, nggak bisa lebih cepat, nggak bisa memproses data lebih banyak. Sehingga itu kita nggak mau itu terjadi. Dan kita membuat chip itu menjadi performance driven, yang artinya mungkin teman-teman tahu bagaimana Apple nih misalnya punya 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 iPhone atau iPad, MacBook. Kenapa mereka bisa bisa sangat sangat uh, sangat baik membuatnya? Karena mereka di drive oleh performance. Mereka punya software yang mereka tahu workload-nya akan seperti apa, dan mereka bisa membuat chip yang specialized. Again, itu mengulangi tadi. Tapi kita juga sekarang sebagai hardware, sebagai computer engineer, itu kita tahu bahwa AI ya punya punya uh, punya workload seperti ini. Jadi kita tahu bagaimana kita harus membuat chipnya. Dan ada juga a rise of open source, terutama RISC-V. Ini adalah sebuah computer architecture yang dimana kita mau mencoba keluar dari x86 ataupun ARM. Mungkin teman-teman pernah ada yang pernah dengar. Karena mereka itu harus bayar, sedangkan untuk open source itu bisa gratis dan lebih banyak orang yang bisa berpartisipasi untuk membuatnya menjadi lebih cepat. Uh, And then, dan untuk di Indonesia sendiri sih bisa apa sih? Kok kayaknya computer engineering ini di Indonesia belum ada. Jadi kita sebenarnya butuh lebih banyak engineers, computer engineers. Mungkin untuk verification, mungkin untuk physical design, mungkin untuk RTL, like coding. Saya mau mengquote my colleague, dia bilang kalau nggak mau jobless, kalau nggak mau selalu punya pekerjaan, jadilah design verification karena mereka akan uh, masih sangat dicari. Mungkin ada juga untuk Indonesia di AI boom ini, mungkin yang out of my scope, mungkin menjadi materials and manufacturing engineers seperti yang TSMC lakukan, atau mungkin thermal engineers untuk mengatasi masalah-masalah heat. Uh, dan itu yang sepertinya lebih uh, yang mungkin bisa juga dilakukan di Indonesia. Dan kita harus tahu bahwa apapun yang kita buat di Indonesia sekarang itu akan kita punya global market untuk memasarkan apa yang kita buat. I think that's all from me. I would happy to answer any questions from anyone, probably later on. So, yeah. Great. Thank you, Nicholas. We will have a Q&A session right after Rico or Octarico's presentation. So I would like to now pass it on to our next speaker, Octarico, who just wrapped up his internship at Tesla and is currently pursuing his master's in UT Austin with a Fulbright scholarship. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Penmias Nasional, teman-teman dari Universitas Indonesia yang sudah request kepada kami untuk mengisi acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesarnya. Kita dapat sharing pada adik-adik semua. Sebelumnya, nama saya Oktariko Susratama Putra Pradana. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UT Austin dengan beasiswa Fulbright Scholarship. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tiga aspek utama. Yang pertama saya akan berbagi mengenai beasiswa Fulbright itu sendiri. Karena saya rasa adik-adik semua kan juga pasti ada keinginan untuk sekolah lagi ya, gitu ya. Baik itu jenjang S2 maupun S3 di US begitu.
Nah, selanjutnya topik utama yang kedua adalah saya akan berbagi mengenai UT Austin ya untuk sebagai pandangan adik-adik juga begitu. Jadi di US ini nggak cuman Ivy League gitu ya. Jadi kita lihat ada Harvard, ada MIT, ada Brown, Stanford dan lain-lain. Tidak hanya Ivy League, kita juga punya public Ivy League gitu. Jadi kita bisa sharing juga kepada adik-adik semua dengan kualitas pendidikan yang bagus. Biaya juga tidak begitu mahal dibandingkan dengan kampus-kampus Ivy League lainnya. Nah, yang terakhir saya akan share juga mengenai pengalaman internship saya di Tesla yang baru saja selesai kemarin ya, baru kemarin Jumat. Jadi saya selesaikan ini selama 14 minggu di sana begitu. Jadi kita akan sharing mengenai itu semua. Namun sebelum kita mulai, tentu saja saya juga terikat dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi di sini saya ada disclaimer dulu bahwa seluruh materi yang saya sajikan pada hari ini itu adalah pandangan saya pribadi. Tidak merepresentasikan dari US Department of State, itu adalah sponsor dari Fulbright. Jadi Fulbright ini adalah beasiswa dari pemerintah United States. Jadi saya tidak merepresentasikan dari Fulbright itu sendiri. Yang kedua juga ini bukan dari University of Texas at Austin. Dan yang terakhir juga saya tidak akan menginformasikan lebih lanjut terkait confidential information dari Tesla begitu. Jadi karena kita sudah sign NDA. Nah, tapi akan tetap menarik kok adik-adik. Jadi kita akan banyak sharing kepada adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya sedikit perkenalan. Jadi saya Okta Riko, dipanggil Riko begitu ya. Asalnya dari Semarang gitu. Jadi saya bisa bahasa Jawa juga gitu. Kalau dari yang lain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya juga bisa menggunakan bahasa lokal begitu. Jadi cukup lama di Semarang saya begitu. Jadi untuk dari pendidikan saya dulu pernah juga di Undip ya. Di Undip tahun 2010 begitu, 2010 sampai 2014. Kemudian saya lanjut insinyur di ITB dan yang terakhir saya di UT Austin ini. Nah, juga sebagai IPM. IPM itu Insinyur Profesional Madya, begitu. Jadi IPM itu dikeluarkan oleh PII. Jadi kalau adik-adik nanti untuk berkarir di Indonesia, gitu ya, terutamanya seperti itu, berkarir di Indonesia, sebaiknya setelah S1 ini ngambil di PII dulu, gitu ya. Itu nanti keluarnya IPP tapi, karena IPM itu minimal 5 tahun atau 6 tahun kerja, gitu ya. Kalau IPU sekitar 12 tahun kerja. Nah, terkait dari pekerjaan, sebetulnya saya sudah memulai karir di bidang ketenagalistrikan dari 2014. Dari 2014 saya project engineer di Schneider Electric. Jadi kalau dulu kantornya di TB di era Kartini ya. Dulu kantornya di era Kartini, sekarang pindah di daerah TB Simatupang sana, gitu ya. Kemudian saya lanjut bekerja ya di PLN gitu di PLN lebih sekitar 8 tahun saya di sana dari untuk perencanaan konstruksi sampai yang terakhir saya di PLN untuk inspektor untuk gardu induk dan transmisi. Jadi terkait pembangunan saya juga cukup mengerti ya karena saya sudah cukup lama juga di PLN dan kemudian saya juga bekerja sebagai teaching assistant tadi disampaikan oleh Pak Judika bahwa untuk funding di United States ini salah satunya bisa sebagai TA atau RA ya. Nah, ini sebagai TA ini sebagai cara untuk mendapatkan pengalaman juga untuk bekerja di kampus, untuk mengajar gitu ya, mengajar di lab begitu. Dan terakhir kemarin baru saja selesai sebagai project design engineer intern di Tesla. Nah, di sini saya banyak bekerja di supercharger project. Jadi kalau supercharger itu adalah untuk EV charging, kalau di Indonesia berapa lama gitu kan? 8 jam ya kan kalau ngecas EV kan? 6 jam, 8 jam gitu kan ngecas ditunggu sampai malam selesainya pagi ya. Kalau di US enggak. Di US hanya 15 menit gitu. 15 sampai 20 menit gitu ya. Itu selesai. Jadi memang jaringan EV charging supercharger ini di US ini eh, sangat masif ya kan dan juga bagian dari NACS jadi North American Charging Standard. Selain itu juga mereka ekspansi di Shanghai, di Cina ya, dan di Australia. Jadi seharusnya Indonesia bisa menjadi market untuk di Asia, gitu ya.
Dan mungkin juga bisa memperkasai ya jika memang fasilitas dan pemerintah sekaligus investor mendukung pembangunan Tesla yang ada di Indonesia. Namun itu permasalahan lain yang akan kita bahas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari overview dari beasiswa Fulbright itu sendiri, gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya beasiswa dari Fulbright itu sendiri? Jadi beasiswa Fulbright itu sebetulnya adalah beasiswa yang didanai oleh pemerintah Amerika. Begitu. Jadi kenapa? Alasannya dari US Department of State ya. Kenapa mereka kok ngasih uang cuma-cuma begitu ya kepada 160 negara. Jadi US Department of State itu pemerintah US, dia itu mereka memberikan beasiswa itu secara cuma-cuma loh, tidak ada ikatan dinas, tidak ada ekornya, tidak ada embel-embel apapun. Jadi mereka benar-benar memberikan beasiswa itu kepada teman-teman yang ada di berbagai macam negara, salah satunya adalah Indonesia. Nah, jadi beasiswa Fulbright ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutual understanding gitu ya, mutual understanding between dari pemerintah United States dengan negara setempat gitu. Jadi harapannya Fulbrighter ini yang kita sebut menerima Fulbright atau Fulbrighter ini sebagai jembatan untuk menjalin kerjasama yang sangat baik antara US government dengan Indonesian government. Uh, that's what I know. Kemudian dari sana juga dari beasiswa Fulbright ini selain membuka apa ya peluang atau funding adik-adik untuk sekolah dengan menjadi Fulbrighter nanti adik-adik juga banyak kesempatan yang dapat diterima gitu. Jadi karena Fulbrighter ini ketika kampus menerima Fulbrighter, misalkan ada UT Austin menerima Fulbrighter gitu ya. Jadi UT Austin itu akan dalam tanda kutip akan senang gitu. Karena apa? Karena UT Austin tidak memerlukan seleksi lagi karena sudah diseleksi oleh Fulbright gitu ya. Jadi teman-teman Fulbright ini ada keuntungan selain finansial. Jadi kemampuan apa keuntungan-keuntungan untuk exposure keluar gitu ya. Jadi ke kampus-kampus di US ini mereka sangat familiar dengan Fulbright dan profesor-profesor di sini juga sangat mendukung itu. Jadi kebanyakan profesor juga memberikan tambahan TA, RA dan lain sebagainya kepada teman-teman student yang ada di United States. Jadi itu adalah salah satu cara adik-adik untuk bisa sekolah ke sini gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengambil ini ya? Karena yang pertama saya yakin masalah ekonomi ya. Jadi termasuk saya juga kalau kemarin dulu saya sebelum walaupun saya sudah bekerja 8 tahun ditambah Schneider 1,5 tahun jadi 10 tahun bekerja, tetap aja kalau kita untuk sekolah ke sini itu biayanya tinggi sekali ya. Nah, kalau kita cukup mumpuni langsung kita apply TA maupun RA kepada university kalau mereka langsung terima sih itu hal yang luar biasa. Namun ada cara lain. Cara lain adalah mencoba untuk apply scholarship melalui Fulbright ini. Nah, ini adalah salah satu peluang adik-adik untuk dapat diterima. Dan saya dengar juga untuk budgetnya nanti dari Fulbright akan naik untuk angkatan kohort 2025 ya. Jadi informasinya secara budget juga mereka akan naik. Jadi kemungkinan penerimanya juga nanti akan semakin banyak dibandingkan kohort saya yang tahun 2023 gitu ya. Jadi kalau saya cuma 100 orang, 2024 lebih dari itu, nah nanti mungkin 2025 juga bisa jadi lebih atau seperti apa karena budgetnya juga naik gitu ya dari pemerintahan Presiden Joe Biden ini. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita untuk apply beasiswa Fulbright gitu ya. Jadi apply beasiswa Fulbright ini langsung aja ke websitenya. Ini websitenya aminef.or.id. Nah, Aminef itu siapa gitu ya? Kan karena ada Fulbright, ada US Department of State, ada Aminef. Nanti kalau adik-adik sudah di Amerika, ada lagi namanya IIE begitu ya. Jadi Aminef itu adalah organisasi yang dibentuk pemerintah US ya, gitu ya, untuk menghandle ini semua, menghandle beasiswa yang ada di Indonesia untuk diterbangkan ke United States. Jadi tidak hanya yang untuk pendidikan formal, master maupun PhD, namun juga ada untuk fellowship juga ya. Fellowship misalkannya dia kalau nggak salah itu seperti Humphrey ya. Humphrey itu untuk profesional. Jadi kalau yang sudah bekerja lama begitu ya untuk short course ke US, mereka juga bisa apply ke sini.
ataupun juga kalau hanya mau research aja, nanti mereka akan dibiayai untuk research di Amerika begitu. Dengan kampus-kampus pilihannya dari Fulbright itu sendiri. Nah, nanti bisa dicek langsung ke websitenya aja karena informasi ini cukup banyak begitu ya. Jadi intinya adalah di sini saya mau bilang berapa sih yang harus kita keluarkan untuk apply beasiswa Fulbright. Jawabannya tidak lebih dari 700.000. Jadi bisa dibayangkan adik-adik dulu saya juga waktu apply beasiswa ini hanya keluar modal 700.000 untuk biaya TOEFL ITP aja. Jadi persyaratannya kalau nggak salah TOEFL ITP minimal 550 begitu ya. Tapi kalau sudah punya IELTS, sudah punya IBT, sudah punya GRE itu lebih baik gitu ya. Namun kalau misalkan yang nggak punya apa-apa ya, seperti saya dulu gitu ya, saya cerita saya aja, tidak punya apa-apa, ya sudah keluarkan aja 600.000 ya modal 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 pensil aja datang ke tempat tes TOEFL ITP dapat skornya di atas 550 apply ke Fulbright udah jadi modalnya cuma itu gitu ya jadi dengan 700.000 adik-adik bisa sekolah di Amerika coba dibayangkan jadi itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Fulbright jadi nanti ketika nanti untuk tes IBT ya TOEFL IBT dan GRE nanti semua akan dibiayai oleh Fulbright gitu selama nanti sudah diterima sebagai principal candidate ya gitu ya. Jadi kalau sudah diterima sebagai kandidat nanti semua pengeluaran termasuk tiket pesawat, hotel semua kalau perlu makan siang juga itu semua akan dibiayai oleh Fulbright. Jadi mereka beasiswa yang benar-benar tidak terima adik-adik sebagai orang yang hebat di akhir ya dalam artian sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa GRE, sudah bisa macam-macam, baru nanti tinggal berangkat, nggak seperti itu. Fulbright nanti akan memupuk adik-adik sampai benar-benar bisa. Jadi dia akan memoles permata, begitu ya saya bilang. Jadi kalau bisa apply aja karena ini adalah salah satu beasiswa ya yang tidak tidak ribet yang pertama dan terbilang sangat ekonomis gitu ya untuk adik-adik semua. Jadi maksud saya di sini jangan sampai keadaan ekonomi itu membatasi keinginan adik-adik untuk dapat sekolah ke luar negeri gitu ya. Apapun itu beasiswanya karena saya di sini bicara soal Amerika, saya akan pasti akan bilang Fulbright begitu ya. Nah, jadi itulah yang mau saya sampaikan, jangan sampai kondisi ekonomi membatasi keinginan adik-adik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Itu harus wajib, gitu ya. Jadi yang terpenting disiapkan aja badan, disiapkan belajarnya, kemudian apply beasiswa ini. Gitu aja, cukup. Jadi tidak bertele-tele beasiswanya. Kemudian selanjutnya ini kita sudah bahas masalah how to apply. Kita selanjutnya saya akan sharing juga mengenai tipsnya nih. Jadi sebetulnya tidak cuma ini gitu ya. Sebetulnya dokumen itu nggak cuma ini yang saya rasa hanya ada dua, study objektif sama personal statement. Sebetulnya dokumen nggak cuma ini, nanti juga adik-adik juga harus bikin writing sample, habis itu apalagi ada banyak gitu ya dokumennya ya. Jadi nanti dicek aja di websitenya. Namun yang di sini saya garis besar di sini adalah highlight terkait dengan study objektif. Ini sesuatu yang cukup krusial. Jadi jangan sampai kehilangan arah gitu ya. Jadi study objektif ini sebetulnya adalah itu sebetulnya apa sih yang mau adik-adik capai dengan belajar ke United States gitu ya. Jadi sebetulnya kenapa harus kok jauh-jauh dari mana dari UI gitu ya ke United States gitu ya kan UI sekarang nomor satu kan di Indonesia kan kenapa harus dari UI ke US gitu ya dan kenapa gitu harus dijelaskan dalam suatu IC ya kan nah IC ini yang sebagai acuan adik-adik nanti dan nanti juga nanti sebagai dari teman-teman selektor ya nanti untuk panitia dari komite dari food break nanti akan melihat keseriusan adik-adik terhadap eh, keinginan untuk sekolah lagi ke sini. Apakah hanya keinginan 1 2 hari hilang begitu ya, atau keinginan memang benar-benar ingin ke sini dengan segala justifikasi yang adik-adik bisa sampaikan. Nah ini saya rangkum di sini, nanti silahkan bisa dipahami gitu ya. Jadi sebetulnya apa misalkannya, kenapa kita memerlukan belajar itu gitu ya. Misalnya adik-adik karena kita belajar teknik elektro di sini, sedangkan teknik elektro itu nggak cuma satu gitu ya. Jadi teknik elektro itu kalau di US atau di Indonesia juga sama, itu kan sebagai departemen gitu ya. Di departemen teknik elektro ICI itu ada banyak sekali konsentrasinya atau penjurusannya gitu ya. Nah, kenapa adik-adik harus mengambil subjurusan itu gitu ya? Kenapa harus mengambil subkonsentrasi itu yang harusnya ditekankan dalam IC ini gitu ya? Nah, apa yang memotivasi adik-adik juga? Kenapa harus mengambil itu dan bagaimana nanti rencana adik-adik ke depan setelah mengambil jurusan itu gitu ya?
Jadi bicaralah detail di sini. Jadi ini akan cenderung lebih sulit untuk adik-adik yang fresh graduate karena adik-adik kan belum tahu setelah lulus mau kemana gitu kan. Apakah kita gimana gitu setelah lulus gitu ya. Nah, tapi jangan berkecil hati gitu karena juga beasiswa Fulbright ini tidak mendiskriminasi terkait dari usia maupun pengalaman kerja. Jadi walaupun tidak ada pengalaman kerja apapun, secara de facto teman-teman saya juga ada juga yang fresh graduate langsung diterima di sini. Jadi itu menandakan bahwa teman-teman dapat menggali itu semua tidak harus dari pengalaman adik-adik sendiri, tapi juga bisa menggali dari pengalaman mungkin seniornya gitu ya, yang sudah pernah bekerja gitu ya. Dan kenapa setelah menggali itu semua atau melalui webinar-webinar seperti ini, jadi mengerti, oh saya harus memutuskan untuk sekolah lagi gitu ya. Nah, itu yang harus penting gitu ya. Jadi, kenapa alasan adik-adik harus sekolah lagi dan terutama ke United States itu yang harus digarisbawahi dalam apply beasiswa ini gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait personal statement. Nah, personal statement ini kan sebagai introduction aja ya. Untuk personal statement ini harus dibuat harus benar-benar personal gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik justru menyontek teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saya mengerti di internet itu banyak sekali ya yang sudah apa ya membocorkan banyak hal gitu ya. Tapi kenyataannya ya tidak seperti itu. Jadi percayalah para komite nanti yang untuk mengakses isi adik-adik dan nanti juga ada tes wawancara dan lain sebagainya, itu mereka adalah orang-orang yang sudah mereview ratusan bahkan ribuan isi gitu ya. Jadi mereka sudah mengerti apakah yang isi adik-adik buat itu adalah original dari kalian sendiri atau memang menggunakan aplikasi lain misalkan menggunakan ChatGPT gitu ya. Jadi mereka akan tahu gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menggunakan program-program AI seperti itu untuk apply beasiswa seperti ini gitu ya. Karena sekali lagi nanti yang menilai essay dan aplikasi dan wawancara adik-adik sendiri itu adalah kalau elektro nanti ada profesor di bidang elektro gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika adik-adik itu mengambil dari ChatGPT atau dari manapun itu ternyata mereka sudah sangat familiar karena apa? Karena yang diambil dari ChatGPT itu bagus tapi tidak tidak outstanding seperti kalau ngambil dari Wikipedia gitu. Jadi ya itu bagus tapi tidak outstanding gitu. Jadi ya kurang kurang memuaskan. Jadi jangan sampai terjebak di sana karena bilang apa kenapa karena beasiswa ini hanya dibuka setahun sekali gitu ya. Jadi setahun sekali. Jadi kalau tahun ini ada adik gagal, baru bisa apply tahun depan gitu ya. Karena dia kohortnya tiap tahun gitu, tiap tahun beda-beda gitu ya. Jadi maksud saya dimaksimalkan karena ini baru aja datang yang kohort 2024, berarti nanti ini sedang seleksi untuk 2025. Sebaiknya dipersiapkan dan untuk diperhatikan yang seperti yang saya sampaikan tadi karena itu hal yang sangat penting ya. Jadi untuk teman-teman yang untuk mau sekolah lagi, apply-lah beasiswa ini gitu ya. Bagi saya ini worth it karena ketika adik-adik sudah diterima di beasiswa ini, segala kebutuhan menyangkut pendidikan akan dibiayai. Jadi masalah ekonomi seharusnya sudah tidak ada lagi di sini. Jadi benar-benar antara dirimu dan negerimu aja. Jadi cuma itu aja. Jadi yang mereka butuhkan adalah ya kamu begitu. Jadi yang butuhkan adalah dirimu sendiri untuk dalam menyelesaikan beasiswa ini dan untuk menyelesaikan pendidikan nanti. Nah, itu overview terkait beasiswa Fulbright. Selanjutnya, seperti saya sampaikan, kita masuk ke main topik kedua ya. Topik utama kedua kita adalah terkait dari UT Austin begitu. Jadi dari UT Austin sendiri ini sebetulnya terletak di Texas ya. Jadi kalau UT itu University of Texas itu tidak cuma satu. Jadi ada UT Arlington, ada UT Tyler, ada UT San Antonio. Nah, yang flagshipnya mana gitu ya? Kalau kita bicara smartphone gitu kan, yang flagshipnya yang mana? Flagshipnya di UT Austin begitu. Jadi UT Austin ini eh, saya bicara kenapa kita harus memilih UT Austin? Mungkin bukan harus memilih ya, dapat dipertimbangkan begitu ya. Karena yang pertama selain dari kualitas pendidikan ya, jadi kualitas pendidikan kita juga bisa bilang UT Austin ini terletak di kota Austin, di mana Austin itu banyak sekali energy companies di sini gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentunya nanti para companies itu kebanyakan juga bekerja sama dengan UT Austin seperti Texas Instruments. Texas Instruments itu salah satu sponsor utama
di departemen saya gitu ya. Jadi kalau ke kampus saya itu pasti banyak sekali semua peralatan untuk DSP, digital signal processing, motherboard, semua itu kebanyakan sponsor dari Texas Instruments. Dan banyak sekali teman-teman dari lulusan dari sini gitu ya, itu untuk power electronic and power systems itu kebanyakan juga banyak sekali yang kerja di TI gitu ya atau di Texas Instruments gitu. Selanjutnya juga di sini tentunya ada Tesla gitu ya. Tesla itu sebetulnya kantor pusatnya awalnya di California, saat ini sudah pindah di Austin gitu ya. Jadi yang tempat saya kemarin itu di Tesla di sini. Jadi ada Tesla headquarters-nya di Austin saat ini. Begitu juga ada Dell. Dell itu komputer Dell ya, yang kita tahu itu Michael Dell itu alumni dari sini. Jadi juga kantor pusatnya di Round Rock di Texas dekat Austin gitu. Begitu juga dengan IBM, Apple, Meta, Google, Oracle dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa kita harus melihat kampus itu tidak hanya kualitas ya, tapi juga melihat strategisnya seperti apa di tingkat strategisnya. Jadi adik-adik nanti peluangnya seperti apa? Kalau misalkannya adik-adik nanti mengambil kampus yang bagus, namun ternyata tempatnya itu tidak ada industri di sana, itu akan sulit. Sulitnya apa? Nanti adik-adik kalau misalkan mau internship ya, dan saya sarankan harus internship karena internship itu juga tidak mendaftar terus diterima gitu ya. Jadi ada harus saingan dengan banyak sekali mahasiswa di sini ya, begitu ya. Eh, jadi kalau di sini, kalau misalnya ada dari lokal, universitas lokal setempat, setidaknya biaya transportasinya nggak ada, gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kalau kita concern ke biaya, itu salah satu keuntungan yang bisa kita manfaatkan, gitu. Selain juga exposure dari profesornya, karena dekat dengan industri berarti kebanyakan kerjasama riset dengan universitas tempat. Jadi kebanyakan profesor-profesor itu juga memiliki proyek di sini. Jadi proyek-proyek itu umumnya didanai oleh mereka gitu ya. Jadi didanai oleh mereka, jadi adik-adik juga dapat menjual diri adik-adik kepada mereka untuk dapat menjadi bagian dari mereka mungkin seperti itu. Jadi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi begitu juga dengan kampus-kampus lainnya gitu ya. Jadi karena saya dari sini pasti saya akan bicara soal UT gitu ya. Jadi namun tidak menutup kemungkinan faktor-faktor ini juga sebagai pertimbangan adik-adik untuk memilih universitas selanjutnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus memilih UT Austin? Ya, yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, jadi di US ini ada Ivy League gitu ya. Ivy League adalah 8 kampus terbaik itu sebetulnya dari footballnya gitu ya. Jadi kalau di dulu itu ada football ya, football itu olahraga di sini gitu ya. Jadi mereka ada kampus-kampus yang umumnya suka menang gitu ya, ceritanya ya, gitu ya, suka menang gitu. Nah, dengan beriringnya waktu ternyata mereka juga secara pendidikan excel gitu ya. Secara pendidikan, secara research, secara lain sebagainya itu excel gitu ya. Nah, namun selain itu karena kemungkinan yang adik-adik belum tahu, Ivy League itu adalah private university. Nah, private university atau kita bicara swasta. Jadi kalau di perusahaan di kampus swasta itu biaya pendidikannya sangat tinggi gitu ya. Tidak hanya biaya pendidikan, namun juga biaya hidup di sekitarnya sangat tinggi. Karena apa ya? Karena mereka hidup dari sana gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka sangat terkesan mahal. Misalkan di Stanford begitu ya. Di Stanford saya pernah ke sana kemarin ke Stanford gitu ya. Nah, waktu ke sana ternyata untuk biaya apartemennya saja sudah 1.300 gitu ya. Sedangkan kalau di Austin apartemennya 500 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gapnya sangat besar gitu ya. Jadilah itu yang kenapa saya bilang kita harus jadi kita di sini kan bukan sprint ya. Kalau sprint itu hanya lari 10 meter selesai gitu ya, cepat-cepatan gitu ya. Namun kita maraton nih. Kalau kita maraton ini kita gimana caranya kita bisa menyelesaikan sampai di garis akhir gitu. Jadi kenapa saya selalu bilang masalah finansial itu sangat penting karena itu yang tidak bisa adik-adik kendalikan gitu ya. Terkait kepintaran, bakat, kerja keras, etos kerja dan relasi itu bisa adik-adik kendalikan itu di diri adik-adik sendiri. Nah, sedangkan ketika untuk finansial ini harusnya harus dipertimbangkan. Mungkin melalui beasiswa tadi selesai gitu ya masalah ya. Namun kalau misalnya adik-adik nggak terima beasiswa gimana kan pertanyaan gitu ya kan. Bisa juga untuk ke sini gitu ya karena saya sampaikan tadi di sini kebanyakan eh, eh, memberikan fellowship, fellowship, scholarship on campus working itu banyak sekali gitu ya. Jadi selain itu juga biaya hidupnya
sudah saya sampaikan juga relatif lebih murah dibandingkan dengan Boston, Los Angeles dan lain sebagainya. Dan di situ juga banyak profesor top 1% scientist. Jadi kalau adik-adik lihat di Elsevier ya gitu ya. Jadi ada publikasi terkait dengan top scientist di dunia gitu ya. Nah, itu di sini di UT Austin banyak sekali top 1% scientist yang bekerja sebagai profesor gitu. Jadi kalau mau belajarnya ke sini karena banyak orang-orang berdedikasi gitu di sini. Dan yang terakhir, kenapa di Austin adalah di sini udaranya hangat gitu. Jadi tidak seperti di tempat-tempat lain seperti di Boston mungkin gitu ya atau di Minnesota itu udaranya dingin gitu ya, atau di Seattle atau di Chicago ya. Jadi mereka udaranya dingin gitu ya. Kalau subjektif ke saya pribadi, saya lebih suka udara hangat karena kurang cocok dengan iklim yang sudah pernah saya jalani di Indonesia kan, karena hanya cuma ada panas sama musim hujan gitu ya. Jadi itulah menjadi pertimbangan kenapa kita memilih Austin sebagai destinasi kota. Selain itu juga kotanya juga bagus gitu ya. Nah ini contohnya ini adalah eh, city skyline ya yang ada di Austin itu sendiri begitu. Nah, selanjutnya adalah tadi kita sudah bicara masalah beasiswa dan universitas. Kita masuk ke dalam lagi, kita deep dive lagi ke tracks-nya yang ada di UT Austin. Di sini tracks ini artinya adalah seperti subjurusan begitu ya, atau konsentrasi gitu, atau peminatan. Jadi sebetulnya di sini itu delapan, ada delapan subjurusan. Jadi yang pertama ada untuk arsitektur computer system and embedded system. Jadi untuk kita bilang tuh akses gitu ya. Jadi akses ini memang untuk kalau bicara terkait dengan arsitektur ya, arsitektur komputer, sistem embedded gitu ya. Kemudian komputer network itu kebanyakan di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi bicara computer engineering dan lain sebagainya, saya sarankan untuk apply ke track ini gitu ya, ke subjurusan ini karena ketika nanti adik-adik diterima di ICI gitu ya belum tentu keterima subjurusannya gitu ya, jadi jangan sampai keterima ICI-nya tapi nggak keterima subjurusannya, itu akan menyebabkan gagal untuk aplikasi gitu ya. Nah selanjutnya adalah ada bio ICI. Nah bio ICI ini sebetulnya adalah mengkombinasikan ya ICI sendiri dengan biologi dengan medicine gitu ya, jadi ini untuk biomedik sebetulnya, untuk healthcare, biomedik itu kebanyakan di PWIC. Jadi di sini juga ada lab-nya. Jadi kalau di sini ini adalah gedung untuk ICI aja gitu ya. Gedung ini sekitar ada 9 lantai gitu ya. Ada 9 lantai dan ini bukan untuk ruang belajarnya itu cuma satu lantai gitu ya. Jadi untuk lainnya hanya lab. Semuanya itu lab gitu ya. Sampai di belakang semuanya lab. Jadi tiap-tiap track ini memiliki lab yang cukup komplit gitu. Terus ada juga yang untuk DICE ya. DICE ini sendiri adalah untuk bicara terkait misalkannya komunikasi untuk proses informasi gitu ya. Mungkin juga biasanya pada bicaranya di sini adalah optimasi untuk programan gitu ya. Nah, untuk DICE ini sendiri cocok untuk adik-adik yang ingin mendalami hal itu gitu ya. Selanjutnya juga ada Electromagnetic and Acoustic atau IE. IA ini sendiri misalkannya kita bicara terkait dengan desain antena gitu ya, desain antena, habis itu ada microwave, microwave engineering itu bukan microwave yang kita gunakan untuk memasak ini ya makanan ya, ada gelombang microwave sendiri, ada medical imaging juga di sini untuk menggunakan itu semua kebanyakan menggunakan konsep yang ada di IA. Kemudian yang kelima ada elektronik ya, fotonik dan quantum system. Nah, ini sebetulnya kalau ingin sekali bicara quantum computing ya, jadi ada quantum computing di sini ada jadi bisa ambil ini. Jadi untuk quantum computer di sini bisa mengambil subjurusan ini. Kemudian yang keenam ada juga untuk ICS. ICS sendiri ini adalah untuk kita bicara terkait dengan analog circuit ya, analog circuit, sistem, chip design gitu ya, menggunakan ICS. Jadi untuk ICS ini kebanyakan itu kerjasamanya dengan Texas Instruments ya, dengan AMD. Jadi di sini ada AMD juga, mereka juga memberikan sponsor ya di sini. Exxon Mobil itu juga beli sponsor di sini. Itu juga sebagai pertimbangan adik-adik. Kemudian yang ketujuh PEPS ya. Ini saya di PEPS ya. Jadi untuk Power Electronic and Power System. Nah, di PEPS sendiri ya sama gitu ya. Jadi ini kalau di Indonesia bilangnya power gitu ya. Nah, di sini nggak cuman power tapi kita juga ada
untuk renewable energy. Jadi kalau kita untuk integrasi renewable energy, grid integration, itu di PEPS ini gitu ya. Nah, ini umumnya juga untuk prospek kerja yang saya tahu berdasarkan sponsor cukup bagus ya. Kebanyakan juga dari misalkannya dari NREL ya, dari NREL itu memberikan fellowship, kemudian dari Sandia Laboratory itu juga kebanyakan juga memberikan itu. ERCOT ya, dari ERCOT itu seperti PLN-nya di Indonesia ya, tapi ERCOT itu adalah PLN-nya sini gitu ya. ERCOT juga kebanyakan kerjasama dengan PEPS ini gitu ya, jadi cukup 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 baik lah kalau saya bilang gitu ya. Tapi ini memang cenderung ilmunya sudah lama gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ada software engineering dan sistem. Nah, software engineering system ini apa? Contohnya kita bicara terkait cyber security. Cyber security yang mungkin kemarin kita bicara terkait dengan hacking ya yang ada di Indonesia. Sebetulnya itu di Amerika cyber security sudah sebagai jurusan kuliah begitu ya. Jadi ambil yang nomor 8 ini untuk yang software engineering system. Jadi di sini dipetakan keinginan adik-adik untuk sekolah di bidang teknik elektro yang mana dan dituangkan ke studi objektif yang sudah saya sampaikan tadi di awal gitu. Jadi alasannya cenderung lebih kuat. Nah, untuk informasi lebih detail nanti bisa dicek di website yang sudah saya sampaikan di layar. Kemudian selanjutnya adalah saya akan share sedikit terkait overview untuk internship gitu ya yang ada di Tesla gitu ya. Jadi ini adalah Tesla. Jadi Tesla ini kalau kalau ada di pasti pernah dengar ya kalau Mr. Elon Musk gitu ya. Itu di sini gitu ya. Jadi Mr. Elon Musk itu bekerjanya di sini gitu ya di Tesla Gigafactory yang ada di Texas gitu ya. Jadi memang ada alasan kenapa disebut giga gitu ya. Karena memang factory-nya sangat besar gitu ya. Nah, yang kemudian mau saya sampaikan di sini, kenapa adik-adik harus mencoba, gitu. Setidaknya kan kita harus tahu itu mencoba dulu, gitu ya. Dicoba dulu, kenapa mencoba? Karena Tesla adalah bagian dari Magnificent Seven. Jadi ada 7 perusahaan terbesar di United States atau mungkin di dunia jadi ini adalah listnya. Jadi dari Alphabet atau Google, Amazon, Apple, Meta itu adalah Facebook, ya, WhatsApp juga, Instagram juga, Microsoft, Nvidia yang baru baru naik ya saat ini ya Nvidia dan Tesla itu sendiri. Jadi ada 7 perusahaan di United States ya, yang di sini memberikan apa ya tawaran teman-teman untuk internship karena melalui internship ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan offer full time gitu ya. Jadi seperti dengan consulting company, kebanyakan juga kalau adik-adik internship di sana nanti apa kemungkinannya lebih besar untuk full time. Nah, internship di perusahaan-perusahaan ini juga seperti itu gitu ya. Jadi mereka memberikan apa ya tawaran seperti itu. Selain itu juga adik-adik akan dianggap sebagai pegawai di sana. Jadi kalau intern di perusahaan-perusahaan ini bukan bukan anak magang yang disuruh fotokopi ya, atau harus sediakan kopi gitu ya, atau bahasanya orang yang diminta untuk sibuk gitu ya, tapi nggak ada kerjaan gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kalau adik-adik diterima di magang di perusahaan-perusahaan ini gitu ya, adik-adik akan dianggap sebagai employee. Jadi tidak ada diskriminasi di sana. Jadi terkait salary, terkait apa itu semua sama, gitu ya. Jadi adik-adik juga akan mendapatkan pendapatan yang sedikit lebih rendah karena kan masih zero experience kan dianggapnya kan sedikit lebih rendah daripada teman-teman yang sudah masuk duluan di sana. Kemudian untuk benefitnya juga bersaing gitu, kompetitif gitu. Jadi itu bisa dicoba. Selain itu yang saya suka di sini adalah diversity. Jadi tidak ada diskriminasi apapun. Mau itu dari kulit, seks ya, apapun itu dari asal agama gitu ya. Itu tidak ada diskriminasi apapun dan tidak ada embel-embel terkait eh, apa ya eh, hal-hal yang misalkannya usia gitu ya. Kalau kita lihat di lowongan pekerjaan di Indonesia kebanyakan usia 35 gitu nggak bisa gitu ya. Nah, itu tidak ada gitu ya. Jadi itu tidak ada semua karena mereka melihatnya dari kompetensi adik-adik semua. Jadi belajar yang baik, kemudian mencobalah apply kepada perusahaan-perusahaan yang baik juga begitu.
Kemudian selanjutnya saya akan sedikit overview terkait dari Tesla itu sendiri. Dari beasiswa dari Tesla itu sendiri. Jadi Tesla sendiri itu tidak hanya mobil gitu ya. Jadi kita ada model S, model 3, model X, Y gitu ya. Jadi singkatnya seksi model. Jadi kalau kita bilang itu ada tipe-tipe mobil yang ada di Tesla, ada Cybertruck, ada Roadster juga gitu ya. Jadi mereka tidak hanya menyediakan mobil, ternyata dia juga menyediakan energy solution ya. Kemarin saya magang di sini di energy solution ini ya, seperti untuk Megapack, supercharger, solar roof, solar panel, mereka juga ada di situ. Ada juga untuk autopilot, jadi mobilnya itu bisa jalan sendiri gitu ya, full self driving dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang paling baru dari Tesla itu sendiri adalah humanoid robot. Jadi nanti kalau adik-adik pernah lihat film robot-robot gitu ya, Terminator dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang lagi dibuat nih, gitu. Jadi robot-robot ini yang nanti benar-benar berfungsi secara optimal untuk membantu manusia. Jadi kenapa harus dicoba ya itu tadi karena si Tesla ini tidak hanya untuk profit oriented, dia juga untuk mengakselerasi menjadi sustainable energy. Jadi untuk kepentingan manusia di masa depan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah statement ya, statement dari para intern yang pernah internship di Tesla, gitu ya. Jadi di sini seperti ada dilihat tidak membedakan gender ya. Jadi gender itu nomor 100 gitu di sini. Jadi selama apapun, jadi umumnya kan gender hanya di Indonesia kan umumnya mengakui dua gitu ya. Kalau di Amerika lebih dari dua. Jadi di sini ada banyak sekali gender gitu ya. Gender itu banyak sekali. Jadi mereka benar-benar terbuka akan hal itu. Jadi apapun apapun adik-adik itu menjadi sifat personal. Nah, sampai di sini tidak ada diskriminasi. Jadi mau itu laki-laki maupun perempuan maupun gender yang lain tetap akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat magang di Tesla gitu. Jadi mungkin sekian dari saya, teman-teman. Nanti kalau misalkannya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa di Q&A atau kalau misalkannya ingin email juga boleh. Tadi saya sampaikan emailnya di depan gitu ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Alright, thank you so much, Kariko, sudah mempresent the presentations and also for other speakers, Nicholas and Zudika. So we will now jump to the Q&A session, and we can see there's already one question. So I'm going to read one by Michelle. Menurut Kak Zudika, apakah ada leverage antara murid Indonesia lulusan S1 dari US institution dengan lulusan S1 dari luar US or Indonesian institution untuk PhD di US? Thank you. Okay, thank you for the question. Jadi, to reiterate, at least tadi udah kita diskusikan juga, at least ada 3 hal yang menjadi game changer untuk aplikasi kita ke PhD, terutama di US ya. Yang pertama ada research experience, yang kedua ada letter of recommendation, yang ketiga ada transcript atau basically GPA. Jadi berbicara mengenai research, regardless kita sebenarnya S1 di Indo atau S1 di US, as long as research kita strong enough untuk encourage bahwa kita itu adalah potential PhD candidate dan juga sebenarnya research kita publishable, meaning kita punya poster atau punya paper juga yang udah dipublish di jurnal-jurnal atau conference paper yang punya nama, I think it doesn't make any difference apakah kita dari S1 dari Indo atau S1 dari US. Mungkin sebagai experience juga waktu S1 pun research experience sebenarnya nggak begitu nggak begitu rigorous. Bahkan tadi aku share sempat kalau bisa setahun lebih ya research experience. Bahkan aku waktu S1 research experience cuman ya let's say 8-9 bulan. Tapi dapat satu paper gratefully. Jadi
ada bukti bahwa research-nya produktif. Dan ya, turns out bisa dikonsider sebagai salah satu PhD student di US, walaupun S1-nya dari Indonesia. Mungkin itu dari research. Yang kedua tadi dari letter of recommendation. Mungkin bakal lebih advantageous kalau kita S1 dari US ngelihat dari sisi letter of recommendation. Tentu karena dosen-dosen atau profesor di US lebih punya nama ya, atau saling kenal dengan satu dengan yang lain. Tapi let's say kalau kita di kalau kita di Indonesia, dosen pembimbing kita di Indonesia belum tentu dikenal oleh orang-orang sana di US. Jadi mungkin bakal letter of recommendation bakal lebih inferior kalau kita S1 di Indonesia tapi di US. Tapi jangan discourage karena ya letter of recommendation bukan satu-satunya kriteria. In fact juga letter of recommendation ku dulu waktu daftar ke PhD ada 3 submit, tiga-tiganya dari dosen di ITB sih. Terus mungkin satu hal lagi tambahan, bakal menarik kalau satu lab di US punya mahasiswa dari various background. Karena US tadi udah sempat ditekankan oleh Rico juga, salah satu speaker kita, sangat menghargai diversity ya, terutama di kampus-kampus. Jadi bakal sangat valuable bagi satu lab kalau punya mahasiswa yang berasal dari banyak negara. Jadi mungkin itu jadi salah satu nilai plus juga kalau kita dari Indonesia. Pertama karena nggak banyak PhD yang dari Indonesia ke US. Gitu sih. Jadi to recap tadi, as long as research experience kita produktif dan juga topiknya strong enough, kita punya publication dan poster, menurutku nggak bakal menjadi sesuatu yang mematahkan semangat kalaupun kita asal dari Indonesia. Dan juga bakal bisa jadi nilai plus kalau kita dari Indonesia karena di US sangat value diversity. Mungkin gitu jawabannya. Thank you for the question once again. Sounds great. Thank you, Kazudika. Yeah, I can confirm US really values diversity. Di sini banyak initiative on campus kayak Society of Hispanic Professional Engineers, National Society of Black Engineers, Society of Women and Engineers, and I can just go on and on about many. And that's one of the ways that I got my job. So I'll move on to the next question very quickly. Itu dari Faris. Jadi his question is basically, kebetulan saya sangat minim ilmu mengetahui dunia riset dan belum menentukan apakah ingin lanjut studi setelah S1 atau tidak. Cuman saya penasaran gimana sih cara nyari sekolah yang sesuai sama riset interest kita, baik grad maupun postgrad. Gimana cara nyari sekolah yang memang sering riset di bidang-bidang yang sudah saya sebutkan sebelumnya. I think like this is a question that kalian bertiga bisa answer. Because I feel like maybe if you're considering grad school, or maybe if you don't want to go to grad school, what's life after S1? Okay, maybe I can start and feel free for other speakers to add. Jadi kalau tertarik ke research mungkin sangat worth it untuk consider graduate studies S2 atau S3. Bahkan in fact mungkin langsung S3 dari S1 bakal lebih bagus karena nggak perlu kita spend 2 tahun untuk S2 atau juga nggak perlu capek-capek nyari funding. Mungkin pertanyaannya, gimana cara nyari sekolah yang sesuai dengan research interest? Jadi balik lagi ke diskusi kita sebelumnya tadi waktu menjabarkan 5 myth versus 5 facts untuk PhD at least US. Mungkin aku ingin encourage juga teman-teman jangan terfokus ke nama kampus, tapi lebih terfokus ke advisor-nya itu sendiri. Meaning untuk nyari research atau tujuan kita PhD, coba cari profesor-profesor yang bidang research-nya kita suka atau kita interested in. Bukan semata-mata kampusnya punya ranking 1, ranking 2, atau gimana-gimana banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga gimana cara nyari profesor, Dan. Gimana cara nyari profesor yang sesuai dengan interest kita. Balik lagi tadi, mungkin bisa mulai dari nonton seminar di YouTube, atau baca-baca review paper, survey paper, terus ngeliatin tuh siapa aja co-authornya, siapa speakernya, terus baca-baca reference papernya, atau reference itu ya reference paper biasa ada daftar paper yang menjadi rujukan di akhir paper. Ada juga co-authornya, mungkin bisa liatin Google Scholar-nya, paper-paper yang ditulis. Jadi kita bisa mulai dari baca paper, kita gauge research interest kita kemana, dan juga explore co-author itu sebenarnya siapa aja,
kerja di universitas mana aja, dan bidang researchnya apa aja. Mungkin jawaban singkatnya gitu. Feel free untuk Rico or Nicholas to add. Oke, ya, iya. Mungkin saya bisa sharing dikit lah ya. Jadi kalau kenapa sih kita harus ke grade school gitu ya setelah kita S1. Jadi ini sama kayak saya dulu. Jadi saya dulu juga gitu mikirnya gitu ya. Jadi kenapa saya kerja 10 tahun gitu kan ceritanya ya. Jadi untuk kerja 10 tahun itu kan juga pasti kita akan ada di titik ternyata, oh ternyata gini-gini aja nih gitu ya. Dalam artian ternyata ilmunya ya kita cuma sampai itu gitu ya. Jadi banyak yang bilang bahwa experience itu utama iya gitu ya. Jadi kalau dengan bekerja begitu kita akan tahu orang-orang seperti apa gitu ya, pengalaman teknis praktisnya seperti apa, pahit manisnya pasti akan tahu gitu ya. Nah, namun ada juga hal-hal yang tidak didapatkan dari pengalaman gitu ya. Misalkannya kalau misalnya kita ke kuliah ke Amerika gini gitu ya, kita akan mendapatkan relasi baru gitu ya. Tidak hanya teman-teman Indonesia gitu ya. Jadi kalau kalau sudah terlalu lama di sana, akhirnya nanti mentok gitu ya. Teman-temannya ya itu aja udah kenal semua gitu bahasanya. Jadi kalau kita kuliah kuliah ke luar gitu ya, ke US gini, ya mau nggak mau kan pasti teman-teman kan juga akan berjuang untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika sudah di Indonesia gitu kan dekat sama keluarga gitu ya, dekat sama keluarga, semuanya gampang. Mau makan tinggal Gojek gitu kan ya. Nah, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang nggak ada di sini gitu ya. Walaupun ada tapi juga pasti akan sangat mahal gitu ya. Jadi mau nggak mau teman-teman pasti akan dapat relasi baru dan yang kedua adalah akan update keilmuan. Jadi kalau kita di industri apalagi industri profesional gitu ya di Indonesia gitu ya, itu pasti mereka akan mengimplementasikan ilmu yang sudah ada kemarin gitu ya. Teman ilmu-ilmu yang sudah ada di kemarin itu mereka implementasikan gimana caranya mereka uh, deployment-nya cepat gitu ya. Jadi mereka tidak lagi bicara, oh kita harus bicara riset lagi enggak gitu ya. Jadi memang tergantung dari institusinya gitu ya, tergantung institusinya. Namun kalau saya lihat iklimnya sampai hari ini di Indonesia gitu ya, saya rasa tidak akan sampai sampai ke sana gitu ya. Jadi makanya kuliahlah ke luar negeri gitu ya. Jadi akan melihat view bagaimana cara orang itu memandang terkait keilmuan yang ada saat ini. Jadi update-update informasi, update teknologi misalkannya adik-adik suka dengan katanya pengen net zero carbon 2060 ya kan. Jadi harus baca carbon capture storage gitu kan ya. Nah, CCUS di Indonesia kan belum ada sampai saat ini. Kita mau belajar kemana gitu ya, ke kampus mana gitu ya. Apakah profesor di kampus di Indonesia sudah ada yang mengimplementasikan kan belum gitu ya. Karena apa? Karena memang belum ada infrastrukturnya. Infrastruktur belum ada, fasilitas belum ada, teman-teman juga mau belajar dari mana gitu ya. Kalau teman-teman belajar ke US, mereka bukan lagi theoretical. Jadi di sini mereka sudah ada gitu loh barangnya gitu. Oh, CCUS seperti apa? Oh, ada nih di Austin gitu ya, di sini gitu ya. Jadi dan profesornya pun juga sudah ilmunya juga lebih solid karena mereka sudah menerapkan, sudah pernah dipraktekkan, teman-teman tinggal makan buahnya aja, belajar belajar buahnya dari profesor-profesor yang ada di sini. Jadi itu yang pendapat saya yang teman-teman bisa sebagai pertimbangan kenapa harus melanjutkan studi gitu ya. Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya sudut pandangnya dari yang setelah lulus S1 lalu langsung bekerja, eh, di pengalaman saya kayaknya lebih menarik kalau setelah S1 kita bekerja dulu, lalu uh, uh, mendapatkan pengalaman, mendapatkan uh, kayak tahu sebenarnya maunya ngapain sih. Mungkin setelah lulus S1 masih belum terlalu jelas mau ngapain juga, masih masih kayak meraba-raba sebenarnya mau mau misalnya mau riset atau mau uh, uh, hanya S2 aja. Tapi setelah yang tadi Rico juga jelasin bahwa ternyata riset itu kan ternyata buat S2 aja tuh banyak kan uh, uh, kategori-kategorinya dan itu kayaknya yang kayaknya dari sudut pandang saya itu ada lebih beneficial kalau setelah bekerja setelah lulus S1 lalu bekerja dulu baru menentukan siap nggak nih dengan untuk S2 lanjutan. Mungkin itu, Sandra. Yeah, I can add to that. So one of the reasons aku mutusin buat
kerja dulu is because aku masih belum siap S2. Nanti kalau mentalnya udah siap baru. Soalnya it's okay, a grad school is not for everyone. Jadi jangan dipaksain kalau nggak merasa itu panggilan, or maybe we feel like you need a few more years. Oke, jadi next question kita punya itu ada dari Benaya, mau nanya buat Nicholas, untuk mengefisienkan chip to make more specialized chips, apakah lebih butuh development ke bagian programming, codingnya, atau ke bagian hardware-nya? Adakah nama field tertentu untuk itu yang bisa aku lebih dalami lagi through reading and research? Saat ini aku belum ada niche tertentu di teknik elektro, jadi masih bisa bingung nentuin arahnya kemana, karena elektro masih very, I feel like the continuation should be very interesting. Eh, Nggak ada, well, begini, eh, kalau membuat chip itu efisien itu adalah is a very market driven thing. Jadi setiap company akan punya punya uh, punya pandangan yang sangat berbeda, dan mereka seharusnya itu keep that to themselves. Jadi mereka nggak akan membagikan itu. Tapi mungkin yang kalau mau mencari-cari nih, apa sih yang harus di diperbaiki uh, dari chip-chip sekarang. Satu yang bisa dicari adalah tentang performance. Jadi kita itu cukup banyak paper-paper tentang yang dipublish, terutama dari CS, bukan dari ECE sendiri. Mereka akan nge-share tentang bagaimana performance suatu workload di chip, di berbagai chip gitu. Mereka akan bandingkan secara time, secara algorithm, secara memory and everything. Lalu itu mereka share, dan itulah yang menjadi landasan banyak company untuk mendevelop their own chip. Jadi kalau mau baca-baca tentang itu, kayaknya lebih baik dimulai dari baca-baca tentang workload, tentang performance, dan yeah, I think that will be like the best start. Yep, that's really good. Also, I'll just add a bit. One website yang I highly recommend is chipverify.com. So if you're like lost on where to start, bingung interview questions yang mau digunakan apa, learn from chipverify.com. That's my best friend for now. Sounds great. And before we wrap up, we will ask like one more question. Ini dari Adip yang bertanya, um, ini saya ingin bertanya terutama untuk Kariko dan Kata Judika ketika lulus dari S1 dan memutuskan untuk lanjut ke grad school, baik itu master/PhD, orang-orang bilang bahwa kita harus nyari why. Kita harus ambil grad school tersebut. Aku penasaran dulu kira-kira apa sih yang menjadi why dari kakak-kakak, terutama kalian kan udah ada pengalaman kerja terlebih dahulu. Kira-kira apa aja yang memutuskan untuk mengambil studi lanjut tersebut? Terima kasih. Okay, I can go first. So thank you for the question, Adib. So yeah, this is a good question actually. Setuju kalau harus punya alasan yang valid sebenarnya untuk tahu kenapa kita harus ke grad school, not necessarily pingin menunda timing ke job market doang ya. Untuk aku sendiri sebenarnya tadi udah share sedikit ya, dari S1 sebenarnya udah punya cita-cita untuk lanjut grad school. Mungkin uh, alasan yang lebih nasionalis, pingin apa ya, pingin ujung-ujungnya sebenarnya pingin jadi profesor di US dan pingin buka lab, pingin attract sebanyak Indonesian students di US, dan ya mungkin dengan keberadaan orang Indonesia lebih mudah untuk talent-talent Indonesia bisa kita bawa ke US. Tapi kenapa decide untuk kerja atau kenapa decide untuk PhD setelah kerja? Basically dulu aku setelah waktu di tahun terakhir S1 sempat apply ke beberapa program, tapi nggak lolos, dan cita-cita itu tetap tetap ada sebenarnya, semangatnya tetap ada. Tapi daripada unemployed selama setahun menunggu untuk daftar di tahun depan, decide untuk apply ke BCG tadi,
untuk sambil kerja juga sebagai backup in case di tahun depan daftar nggak lolos lagi, mungkin bisa lanjut kerja aja, mungkin jalannya di kerja nih. Tapi ya turns out lolos dan ya menemukan karir di sini sih. Tapi mungkin to recap juga salah satu yang penting to keep in mind, terutama untuk teman-teman yang interested untuk research degree, contohnya PhD atau research paid master, make sure kalau kita itu enjoy research, untuk at least punya experience untuk research itu bagaimana sih, dan tahu research interest kita ke arah mana. Rico, feel free to add. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Pak Judika ya terkait itu. Jadi kalau saya pribadi memang yang sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau kita memang, jadi kalau saya sampaikan tadi, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, karena saya walaupun saya sebelumnya juga di PLN sudah dari perencanaan, dikonstruksi, kemudian diinspeksi gitu ya. Jadi kalau orang bilang itu sudah dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir sudah saya lakukan semua gitu ya untuk transmisi dan gardu induk. Jadi jadi di sana ada kejenuhan ya. Kejenuhan itu pasti ada. Jadi karena ilmunya udah dapat semua gitu ya. Ilmunya udah dapat semua. Saya rasa saya mau upgrade gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kapabilitas diri, salah satunya adalah dengan sekolah lagi gitu ya. Jadi itulah kenapa yang saya pikirkan. Oh ya udah saya coba untuk apply master gitu ya ke US gitu ya. Tentunya karena sebagai profesional ya, karena saya berpikir pasti harus mencari sponsor gitu ya. Sponsornya dari mana? Kita coba apply scholarship atau beasiswa gitu. Jadi itu sebetulnya memang dari pengamatan yang sudah kita jalankan gitu ya. Jadi ada di titik ketika teman-teman nanti merasa bahwa oh ternyata keilmuan yang sudah kita dapatkan dengan pengalaman kerja hampir 10 tahun ini sudah mentok sampai sana ya di bidang profesional ya. Jadi akhirnya saya berpikir kita harus upgrade gitu ya untuk belajar lebih lagi gitu ya dan kita harus keluar dari zona nyaman tentunya. Itulah alasan kenapa saya memutuskan untuk S2 dan selain itu juga keilmuan yang saya pelajari di sini tidak ada ketika saya bekerja gitu ya. Jadi waktu saya bekerja pun saya tidak temukan itu secara detail ya dan mendalam gitu ya. Jadi pasti kita akan meng-hire konsultan ya karena jadi ada sedikit kelemahan yang saya lihat karena kebanyakan orang institusi besar pasti akan meng-hire konsultan ya. Jadi meng-hire konsultan untuk dalam tanda kutip mengajari gitu ya atau memberi masukan terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang sudah kita temukan gitu ya. Nah, di sana saya merasa bahwa kenapa kok tidak kita sendiri aja gitu ya karena di sisi karyawan juga ternyata kita masih bisa untuk menyelesaikan permasalahan teknis itu gitu ya. Nah, tentunya dengan program-program seperti ini sebetulnya yang nanti diuntungkan adalah dari pemerintah Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi karena apa? Karena teman-teman yang sekolah keluar seperti ini kan tidak hanya saya gitu ya, ada banyak gitu ya. Jadi mereka nanti kalau kembali gitu ya pasti ya akan diuntungkan secara tidak langsung adalah pemerintah Indonesia itu sendiri karena kita bekerja di institusi pemerintah begitu. Jadi dari sana kita akan upgrade budaya-budaya kerja yang sudah ada gitu ya. Jadi kita akan menjadi agen perubahan yang dalam arti sesungguhnya gitu ya. Jadi kita tidak gemuk dalam organisasi yang tidak agile gitu ya. Jadi organisasi yang tidak memberikan inputan baru gitu ya dan hanya tergantung dari para konsultan yang ada di luar sana. Nah, itu yang menurut saya seharusnya bisa kita perdalam lagi. Jadi tidak hanya kita mengandalkan kemampuan orang lain atau institusi lain, tapi kita harus bisa berdikari terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di institusi kita sendiri. Kalau pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Sounds great. Terima kasih semuanya udah for attending this event. And thank you so much for the speakers for all your preparation, time, and dedication. And also Ikatan Mahasiswa Elektro Universitas Indonesia for the collaboration. I truly apologize because we're running out of time. We cannot really answer another question.
But thank you so much for your enthusiasm. I'll try to get back to you with the questions, or are the speakers okay with having the participants buat kontak speakernya untuk bertanya follow up after this? Yeah, for sure. I mean, saya udah share email saya juga di ke reply di Benaya ya. Jadi uh, bisa cek di situ kalau misalnya lebih tertarik untuk computer hardware design, do send me an email and then I'll reply as soon as I can. Sure, Kak sure. Kazudika. Yeah, sounds great. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin di follow up setelah ini gitu. Jadi di email aja. Tadi juga di presentasi kan sudah ada gitu ya. Jadi bisa di email nanti untuk atau nanti saya bisa bisa saya ketik juga di kolom komentar, nanti teman-teman bisa email di sana gitu. Terima kasih. Yeah. Great. Thank you so much semuanya untuk waktunya, especially for waking up early in the morning and for Indonesian participants and our US speakers or US attendees for staying up this late. We truly appreciate it. And yeah, also, if you guys have any questions regarding test and measurement or maybe like the diversity groups in the US, I'll be more than happy to answer. So you can email me too. So yeah, or add me through LinkedIn. Great. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Have a good one. Terima Bye. kasih. Terima kasih. Thank you. Yes. Ya, terima kasih semua.